Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Pagi Bu Sintia, waktu dan tempat kami persilakan Bu. Terima kasih. Selamat pagi, selamat malam. Terima kasih Bu Jenny. Selamat malam Bu Regina, Suster, dan semua yang hadir pada malam ini. Selamat malam Bu. Selamat malam Pak Karim. Malam ini karena besok sudah mulai masuk Kamis Putih, jadi kita kembali coba merenungkan, refleksi kembali persiapan kita, bagaimana kita mempersiapkan diri kita. Itu yang kemarin saya bacakan mengenai Beata Emmerich itu mungkin kita tidak pakai di hari lain lanjutannya ya, yang ada ikatan dengan bacaan dari Alkitab. Itu bisa kita pakai untuk di hari-hari lainnya, tapi di dalam masa-masa ini. Jadi untuk malam ini ya, kita akan coba memulai merenungkan selama masa sengsara 40 hari ini, sesungguhnya kita ini dipersiapkan selama 40 hari dalam masa sengsara ini, masa Prapaskah. Jadi 40 hari ini yang dari awal telah dipersiapkan terlebih oleh Love Praying Family Group ini dengan sangat baik sekali, telah mempersiapkan setiap dari para pengikut di dalam doa-doa setiap harinya tanpa melewati satu hari pun hidup tanpa doa. Jadi banyak difusi yang didoakan, semuanya, dan juga mendapat bimbingan dari para pastor, suster ya. Saya melihat persiapan itu sungguh sangat baik sekali dalam mempersiapkan diri menyambut hari Paskah yang akan datang beberapa hari kemudian. Jadi di dalam hal ini kita harus merefleksikan kembali diri kita. Sesungguhnya setelah berapa jauh kita telah mengikuti dari grup doa Love Praying Family, sampai di mana kita telah merefleksikan sendiri kehidupan kita pribadi dengan Yesus, hubungan kita pribadi dengan Yesus. Sudah sampai sejauh mana. Setelah dari masa Paskah nanti, 1 minggu kemudian kan masuk minggu Pesta Kerahiman Ilahi yang akan dimulai novenanya dari Jumat Agung. Nah, novena itu setiap hari sangat berarti sekali doa-doanya. Novenanya yang sangat bagus sekali yang kita doakan untuk setiap umat manusia di bumi ini. Dan itu sangat indah, sangat bagus, dan juga janji-janji yang telah diberikan Yesus kepada kita yang mempersiapkan diri untuk menyambut pesta kerahiman ilahi. Yang mana telah saya sebut berulang kali bahwa kita harus melakukan doa jam 3 sore, doa caplet, koronka, dan melakukan ini sakramen pertobatan, dan juga melakukan amal, ya, amal 17 kasih spiritual dan rohani, dan juga telah mengikuti itu spreading, menyebarkan kerahiman Tuhan kepada sesama, dan juga kita hidup di dalam
perbuatan belas kasih itu yang paling utama. Jadi di dalam hal itu, perlakuan kita itu yang diutamakan oleh Yesus. Jadi selama novena itu adalah persiapan. Novena itu sangat bagus sekali, tetapi sesungguhnya persiapan itu bukan dari Jumat Agung disiapkan untuk sepanjang novena 9 hari. Sesungguhnya persiapan diri kita itu dimulai dari sejak awal masuk Prapaskah, yaitu 40 hari masa Prapaskah tersebut. Maka bagi yang telah menyelesaikan selama mengikuti doa-doa di Love Pray Family ini, sungguh sangat indah dan sangat bagus sekali saya melihatnya, sehingga persiapan-persiapan itu saya harap telah membawa buah-buahnya. Jadi tinggal kita melengkapinya lagi nanti melalui novena dari Jumat Agung. Tapi sesungguhnya itu harus disiapkan dari awal masa Prapaskah, bukan dari Jumat Agung selama 9 hari itu. Jadi terutama pada masa Pesta Kerahiman Ilahi, kita harus melakukan sakramen pertobatan dan juga harus menerima komuni. Jadi itulah yang nanti akan diberikan sebagai indulgensi penuh yang rahmat yang diturunkan dari Bapa di surga untuk kita semua. Yang sungguh luar biasa. Tapi persiapan itu sudah dijalankan dari 40 hari sesungguhnya. Karena itu adalah lanjutan dari Jumat Agung sampai masa Paskah, seminggu kemudian Oktav Paskah adalah pestanya. Jadi ini harus kita ingat kembali, persiapan itu dimulai dari masa Prapaskah. Jadi kita masuk dalam memikirkan tentang kematian Kristus ya. Kita menemukan diri kita diundang untuk memperhatikan dengan seksama kegiatan kita sehari-hari. Dan untuk menjadi serius tentang iman yang kita percayai. Jadi kita telah mengimani apa yang kita percayai. Ya bersyukurlah kita dipanggil untuk mengenal Tuhan Yesus, sehingga kita mempunyai teladan kemana kita mau berjalan, sehingga teladan Yesus itulah yang paling benar yang kita ikuti, sehingga banyak yang kita telah pelajari selama ini melalui Alkitab. Pekan Suci tidak bisa menjadi semacam selingan religius ya. Waktu yang diambil dari kehidupan yang sepenuhnya terjebak dalam urusan manusia. Ini harus menjadi kesempatan untuk memahami lebih dalam tentang kasih Tuhan. Sehingga kita dapat menunjukkan cinta itu kepada orang lain melalui apa yang kita lakukan dan apa yang kita katakan. Jadi selalu ingat kita harus mencerminkan sinar cahaya kerahiman Yesus yang hadir dalam diri kita. Jadi itu kita bisa pancarkan sinar itu kepada sesama kita, sehingga mereka juga keciprat sinar-sinar dari sinar kerahiman Tuhan Yesus itu. Berikut adalah pilihan artikel ya, kita coba bertanya dengan refleksi ya, untuk kita melihat kembali, ini kan hari Rabu hari ini ya, bagaimana, sudah sejauh mana kita berada. Kita mengikuti jejak kakinya, menemani Tuhan Yesus melalui pekan suci ini, misteri Kristus ya. Apakah kita ya, yaitu Anda dan saya, tidak melihat, kita harus belajar dari Yesus yang merupakan satu-satunya model kita. Jika kita ingin maju tanpa tersandung atau menyimpang dari jalan setapak, maka yang harus kita lakukan adalah berjalan di jalan yang
Yesus lalui, menempatkan kaki kita di jejak kakinya, dan masuk ke dalam hati yang rendah hati dan sabar. Singkatnya, kita harus mengidentifikasikan diri kita dengan Yesus Kristus. Ini udah syarat ya yang harus kita ikuti. Sebab dari awal kita udah belajar bagaimana hidup menjadi orang suci, dan itu diharuskan. Jadi setiap dari kita harus memperjuangkan bagaimana hidup menjadi orang kudus. Dan orang banyak yang pergi sebelum dia dan yang mengikutinya berteriak Hosana kepada Putra Daud. Berbahagialah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat tertinggi, dari Matius bab 21 ayat 9. Semangat Minggu Palem dan semua pekan suci diringkas dengan baik dalam ayat ini yang menceritakan masuknya Tuhan ke Yerusalem. Mesias yang rendah hati, yang menunggang seekor keledai rendahan, menjadi pusat pujian dan pujian yang gembira. Meskipun Tuhan kita menyadari sepenuhnya setiap detail dari minggu yang akan datang, yaitu sekarang ini ya, yang telah kita lalui dari hari Senin, hari ini dan Rabu. Dia senang dengan pujian dari mereka yang menyertainya, terutama tangisan spontan dari anak-anak sederhana yang dia bela di hadapan para imam kepala. Apakah kamu tidak pernah membaca dari mulut bayi dan anak-anak engkau membawa pujian yang sempurna? Matius bab 21 ayat 16. Adalah peran kita untuk mengikuti Tuhan dengan sangat dekat selama hari-hari ini, menemaninya dengan doa dan pujian. Bahkan saat peristiwa menyedihkan dari pengkhianatan dan sengsaranya terungkap, tidak satu hari pun dalam pekan suci dan terutama dalam Triduum Suci akan berlalu tanpa gereja menyuarakan iringan dekat dengannya dengan ekspresi pujian dan ucapan syukur. Betapapun tenangnya, gereja sedang mengawasi Tuhan kita. Pergi sebelum dan mengikuti Dia, mengisi udara di sekitar Dia dengan lagu-lagu yang meskipun muram ya, karena dalam suasana sedih, namun memproklamasikan kemenangan Tuhan Yesus. Kita juga sangat memperhatikan semua yang Dia lakukan dan katakan. Kita mengamatinya dengan cermat, tetapi untuk tujuan yang sama sekali berbeda dari yang dikatakan oleh orang Farisi, untuk mengamatinya demi meniru mencocokkan jejak kaki kita dengan jejak kakinya. Anda harus mengidentifikasi diri Anda dengan Yesus Kristus dan mencoba untuk menjadi benar-benar dan benar-benar Kristus yang lain di antara sesamamu. Minggu ini tentunya bukan tentang kita, ini tentang apa yang Tuhan telah lakukan untuk kita, bagaimana Dia melakukannya, mengapa Dia melakukannya, bagaimana tanggapan kita semuanya. Santo Petrus dengan tegas mengatakan kepada kita bahwa tanggapan kita tidak kurang dari panggilan. Untuk ini, kamu telah dipanggil karena Kristus menderita untuk kamu, meninggalkan kamu teladan bahwa kamu harus mengikuti langkah-langkahnya. Itu ada tertulis di 1 Petrus bab 2 ayat 21. Pekan suci menegaskan kebenaran bahwa dalam mengikuti Kristus kita tidak memiliki apa-apa lagi untuk memotivasi kita kecuali Kristus sendiri.
ketika kita melihat dia dianiayai, dihina, dan dibunuh, kita melihat dengan jelas bahwa kita tidak mengikuti demi keuntungan duniawi apapun. Tidak ada yang lebih jelas dari itu. Sejak kita masih kanak-kanak, kita belajar berjalan mengikuti jejak orang lain. Kita belajar bagaimana mengikuti jejak mereka yang lebih yakin dengan jalan mereka. Kadang-kadang ini mengambil bentuk konkret mengikuti yang lain di pasir pantai atau melalui lapangan yang bersalju, atau kita kadang hiking ya, di sepanjang jalan sempit. Bagi kita itu selalu masalah kita tidak mengetahui jalan atau merasa tidak pasti tentang langkah-langkah kita. Atau terkadang itu hanya kehormatan meniru pemimpin yang lain. Kita percaya dan mengagumi orang yang kita ikuti ya. Jadi para rasul telah mengikuti Yesus selama kurang lebih 3 tahun. Ketika pada perjamuan terakhir, dia memberitahu mereka, kemana saya pergi, Anda tahu jalannya. Di mana Thomas berkata kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Bagaimana kita bisa tahu jalannya? Yesus berkata kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Di Yohanes bab 14 ayat 4 dan 5. Dia menyiratkan bahwa pengalaman mereka di perusahaannya, di pengajarannya ya, seharusnya telah mengajari mereka sesuatu yang penting tentang mengikutinya. Bahwa mereka mengikuti seseorang, bukan peta. Jadi bukan ikuti peta, tapi mengikuti seseorang yang telah memberi teladan di dalam kehidupan mereka sendiri. Thomas dan para rasul lainnya menerima jawaban langsung yang ditujukan langsung kepada kita semua. Kitab peta, tepatnya, meskipun kita memiliki kitab suci itu sendiri, ajaran gereja, saksi, dan teladan para orang suci. Tujuan mereka pada dasarnya adalah untuk memfasilitasi pengikut Kristus di sepanjang semua variabel persinggahan duniawi kita. Mereka mengajari kita untuk berjalan sebagaimana Yesus berjalan pada waktu dan tempat kita saat ini. Ketika Yesus memberikan instruksi tentang mengikutinya, dia menawarkan sebagian besar hal-hal umum untuk diharapkan. Kita harus memikul salib kita dan mengikuti, meninggalkan keluarga dan rumah, mengharapkan penganiayaan. Itu akan terjadi ya di dalam kehidupan kita semua. Dan privasi, tetapi baik saya maupun Anda semua, kita tuh harus bisa menangani kehidupan yang akan mendatang ini. Bagaimana lanjutnya kita tidak tahu, tetapi itu merupakan salib kita. Dia tidak menyebutkan hal yang lebih khusus. Pencobaan di masa depan akan ada, tetapi tidak akan ada kapan dan di mana kita tidak tahu. Kita akan memiliki salib untuk dipikul, tetapi tidak tahu persis yang mana sesungguhnya. Jadi kita hanya dipersiapkan dari sekarang ini. Kata-kata terakhirnya sebelum kenaikan Yesus ke rumah Bapa pada saat para rasul penuh dengan pertanyaan, tentu waktu dan musim tidak lebih eksplisit ya. Bukanlah bagimu untuk mengetahui waktu atau musim yang Bapa telah tetapkan olehnya.
otoritas sendiri, tetapi Anda akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun ke atas Anda, dan kamu akan menjadi siku sampai ke ujung bumi. Dari surat Rasul Paulus di Kisah bab 1 ayat 7 dan 8. Tidak pasti ini, di mana kita berjalan dengan iman kepada Putra Allah yang mencintai kita dan memberikan dirinya untuk kita keputusan seperti yang dikatakan oleh Santo Joseph. Silangkan di bahu Anda, di bibir Anda, dan cahaya di jiwa Anda. Dan dapat diikuti oleh kita sebagai murid. Karena itu unik untuk cara tertentu yang telah Yesus pilih untuk kita masing-masing. Jadi saat kita mengikuti dengan cermat langkah-langkahnya selama pekan suci, kita akan menyadari betapa sulitnya jalan kita sendiri, betapa kita membutuhkan Yesus untuk menjadi pembimbing kita. Dia meminta kemurahan hati kita yang berada di luar kekuatan kita. Namun fakta bahwa Dia telah memanggil kita untuk mengikuti adalah tanda yang jelas bahwa Dia bermaksud untuk berbagi kuasanya dengan kita. Ya. Jadi di sini kita bisa coba renungkan sedikit, refleksi mengenai bisakah saya melakukan hal seperti itu? Untuk refleksi hari ini ya. Ketika godaan mengancam untuk membanjiri saya, apakah saya ingat bahwa tidak ada gunanya menukar kebahagiaan saya sebagai anak Allah dengan kesenangan yang segera berakhir? Meninggalkan rasa pahit kekalahan dan perselingkuhan. Jadi ketika godaan mengancam ya ke kita ya, apakah kita ingat bahwa tidak ada gunanya menukar kebahagiaan kita sebagai anak Allah dengan kesenangan yang segera berakhir. Kesenangan itu memang tidak kekal di dunia ini ya. Meninggalkan rasa pahit, kekalahan, dan perselingkuhan. Apakah kita menyadari bahwa kita dapat mempengaruhi seluruh dunia dan membuat begitu banyak orang bahagia di tempat kita berada, melakukan pekerjaan kita dengan baik, merawat keluarga kita, dan melayani teman-teman kita. Coba refleksi kembali kita, coba renungkan untuk diri kita masing-masing ya. Apakah saya meminta Tuhan untuk membantu saya mengatakan tidak dengan tegas untuk segala sesuatu yang memisahkan saya darinya? Jika saya merasa lemah, apakah saya bergegas ke sakramen tobat karena mengetahui bahwa Tuhan kita sedang menunggu saya di sana, seperti ayah, bapa dalam perumpamaan tentang anak yang hilang. Itu yang dibutuhkan dari kita ya. Begitu kita membuat kesalahan, kita harus segera pada saat itu menyadarinya. Jangan disimpan berlarut-larut, bahkan sampai bertahun-tahun. Ketika saya putus asa atau pesimis, apakah saya ingat bahwa belas kasih dan kekuatan Tuhan untuk menghidupkan saya dari kejatuhan saya bahkan lebih besar? Kita harus percaya bahwa belas kasih Tuhan lebih besar
dari dosa-dosa kita. Berapa besar dosa kita, semerah-merah buah kinesi pun ya, belas kasih Tuhan jauh lebih besar dari dosa-dosa kita, sehingga kita tidak boleh takut datang kepadanya. Di Matius bab 26 ayat 25, tentunya bukan aku, Tuhan. Ini cerita, semua rasul yang sedang berbaring mengelilingi meja perjamuan terakhir menanyakan pertanyaan ini. Salah satunya Yudas meminta itu hanya untuk menjaga penampilan. Dia akan mengatur Yesus untuk ditangkap dan dihukum. Dan Tuhan tahu setiap langkah yang Yudas akan ambil kepada para imam kepala. Setiap pikiran dalam hatinya, setiap kata yang akan diucapkan dalam mendapatkan sekelompok tentara dan menyelesaikan logistik malam pengkhianatan dan penangkapan ini, Yesus tahu persis apa yang sedang dilakukan oleh Yudas. Dia tahu ketepatan dan rencana yang akan membawa Yudas dan teman-temannya ke Getsemani di tengah malam. Dan sinyal yang mengerikan itu, Yesus tahu Yudas akan menarik napas dalamnya dan memudahkan jalan untuk ciuman salamnya. Tetapi tepat sebelum nafsu mulai bergerak ya, Yudas berkata saat mendengar semua itu bahwa pengkhianatan seperti itu baginya tidak akan terpikirkan. Masalahnya bagi Yudas maupun kita semua bukanlah hal yang tak terpikirkan sama sekali. Dengan kata-kata yang sengaja tidak berseni dan belak-belakan, Santo Josemaria menegaskan, selama aku di bumi, aku juga mampu melakukan sesuatu yang sangat bodoh. Ini kerendahan hati dari Santo Josemaria ya. Siapa yang akan bebas dari dosa selama kita masih berada di bumi ini? Jadi kita juga tidak akan terlepas dari kejadian yang sangat bodoh tersebut, seperti yang telah Yudas lakukan kepada Yesus ya. Jadi inilah Santo Josemaria adalah seorang pria suci yang tidak memiliki kebutuhan atau keinginan untuk menjaga penampilan. Kebutuhannya adalah menjadi nyata yang tidak berarti itu berdosa, tetapi kerendahan hatinya. Kerendahan hati orang yang telah jatuh adalah keterbukaan untuk mengatakan tanpa berkedip tidak hanya bahwa ia secara umum mudah melakukan dosa, tetapi sepenuhnya mampu melakukan setiap dosa. Jadi kita juga sama, kita juga tidak luput dari perbuatan dosa itu, dari hal-hal dosa-dosa yang sekecil apapun. Maka ini adalah waktu kita untuk merenungkan bersama Yesus menjelang besok masuk malam Last Supper ya. Kita akan merenungkan bersama Yesus mengenai dosa-dosa kita, bagaimana kita telah melalui kehidupan kita, merefleksi sampai hal-hal yang detail-detail di dalam kehidupan kita, sehingga kita bebas berbicara dengan Yesus dari hati ke hati, memohon belas kasih-Nya dan pengampunannya. Saya kira besok malam adalah malam yang paling indah, di mana kita semua masing-masing bisa mempunyai saat bersama Yesus, berbicara bersamanya, menemaninya di Taman Getsemani. Kita harus bisa berkata tanpa ironis sedikit pun, saya bisa menjadi jahat, munafik, merasa benar sendiri, sesat, dan kasar, dan kejam. Kita harus berani melihat diri kita sendiri ya. Jadi jangan pernah bisa menutup
kelemahan diri kita, bahwa kita lari dari kenyataan bahwa kita adalah orang yang baik, orang yang benar. Kita ini harus jujur dalam diri kita, bahwa kita sungguh-sungguh adalah orang berdosa yang membutuhkan belas kasih dari Tuhan untuk kita diselamatkan. Sekecil apapun dosa kita, kita tetap orang berdosa. Oleh sebab itu, kejujuran hati kita, keterbukaan hati kita itu yang paling penting, yang akan kita lakukan bersama Yesus, ya. Jadi itu kamu dan itu aku. Saya pikir jika kita tidak melihat ini tentang diri kita sendiri, maka keselamatan kita tidak akan berarti bagi kita seperti yang seharusnya, terutama selama beberapa hari ke depan ini. Lagi pula, dari apakah kita telah diselamatkan dan dari apakah Tuhan menyelamatkan kita? Hanya 1 atau 2 dosa besar? Tidak. Yesus mati untuk menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Dan jika kita tidak berniat jahat atau kejam, itu karena Dia telah menghalangi jalan kita dan mencegah kita. Jadi kita bisa mengurungi untuk tidak melakukan hal yang tidak benar. Itu karena Tuhan telah mencegah perbuatan kita. Ketika kita merasa mampu menghadapi semua kengerian dan semua kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang paling celaka, kita mengerti betul bahwa kita sendiri bisa tidak setia. Tetapi ketidakpastian itu adalah salah satu karunia cinta Tuhan yang menuntun kita untuk berpegang erat seperti anak ke pelukan Bapa. Berjuang setiap hari sedikit demi sedikit agar tidak memisahkan diri kita darinya. Jadi kita harus berjuang. Perjuangan itu adalah suatu kredit yang akan kita dapati asalkan kita ada usaha untuk memperbaikinya. Para orang suci tampaknya tidak ragu-ragu menyatakan kesesatan mereka. Mereka paling berani mengakui kelemahan-kelemahan dari diri mereka sendiri. Ya, seperti Santo Gregorius ya dari Narek ya, di tahun 951 sampai 1003 ya, dia sebagai dokter gereja menyatakan bahwa ia bahkan menemukan beberapa dosa baru yang belum ditemukan sejak zaman Adam. Luar biasa. Bagimu, jiwaku yang sengsara, telah memanjakan diri dengan kelebihan yang tak terkira dalam panen semua kejahatan manusia dari Adam sampai akhir zaman, dan bahkan menemukan beberapa yang baru, dihina dan menjijikkan bagi penciptamu Tuhan. Jadi seringkali hanya dengan kesulitan kita menghubungkan diri kita dengan dosa-dosa kita. Sebagian dari kita sepertinya akan bereaksi, saya tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Kami tidak mudah mengatakan saya melakukan itu. Aku menyakitimu. Aku mencuri. Aku berbohong. Atau untuk berkata waktu kita mengunjungi seperti ini para rasul ya, ke Lasaperum ya, saat tidak yakin apakah itu saya, Tuhan, tetapi saya tidak akan terkejut jika itu demikian. Seperti saat
dikatakan Judas saat itu. Jadi mereka itu akan berkatakan, itu bukan aku. Sulit untuk menggantungkan papan nama kita pada dosa. Seolah-olah mengatakan, saya tidak ingin benar bahwa saya telah melakukan dosa ini dan dosa itu. Jadi kita semua suka melarikan diri. Apa yang dikatakan di sini tentang kepercayaan kita kepada Tuhan dan kuasa kebangkitannya. Apakah kita percaya pada kuasa kebangkitan Tuhan untuk mengubah hidup kita hari ini? Berilah kami untuk memperoleh rahmat kebangkitan. Kita memohon dalam doa pembukaan hari ini dengan Paskah, masih beberapa hari lagi ya. Tetapi jika kita menindaklanjutinya hari ini, apakah kita akan menjadi lebih baik pada hari Minggu besok? Jadi kita semua boleh mulai merefleksi. Setiap orang dapat melihat ke belakang dengan penyesalan dan berkata, jika saya hanya tahu apa yang saya ketahui sekarang, atau saya harap saya harus mengulanginya lagi, atau saya berharap dapat menariknya kembali, dan lain-lain di luar kemampuan kita untuk melakukannya. Penyesalan ya, tapi itu tidak melampaui kuasa Tuhan untuk membawa kebaikan darinya. Saya tidak mengerti bagaimana kita bisa membaca Injil dan mendapatkan jawaban yang lain. Jadi salah penafsiran dari bacaan Injil. Saya tidak melihat bagaimana kita dapat melihat kehidupan orang suci dan menarik kesimpulan lainnya. Jadi kita melihat Tuhan di kayu salib dan kita melihat manusia yang hancur dan tersiksa. Bagaimana perasaan kita? Jadi melakukan segalanya untuk kita, mencintai kita, menyelamatkan kita, mendorong kita, merangkul kita, menarik segala sesuatu kepada dirinya. Jadi Tuhan begitu mencintai kita ya, sehingga Ia melakukan sampai yang paling pahit ini. Maka saya harap supaya kita semua untuk menonton film Passion of the Christ pada hari Jumat Agung nanti ditontoni dengan betul-betul dirasakan bagaimana perjalanan kepahitan Yesus dalam hidupnya karena besar kasih-Nya untuk keselamatan kita. Dosa dan kesalahan bukanlah sakit utama ya, bukan penyakit. Itu adalah kebaikan dan belas kasihan Tuhan untuk membuat orang suci keluar dari orang yang gagal. Jadi kita selalu ingat kita berbuat dosa itu adalah free will kita sendiri. Kebebasan kita menentukan diri kita mau pakai untuk memilih untuk menerima menjadi pendosa atau kita boleh menolaknya. Jadi itu kebebasan ada dalam diri kita. Di dalam hal ini, jika kita percaya bahwa Yesus akan menderita segala sesuatu untuk kita dan kemudian bangkit kembali, maka tanggapan kita terhadap pemberiannya haruslah sungguh-sungguh kita terima dengan baik. Bangkit setelah kegagalan berulang kali menunjukkan bahwa kita sedang menuju kebangkitan terakhir. Kebangkitan terakhir kita sendiri, setelah itu tidak akan ada bahaya jatuh lebih lanjut dan setiap air mata akan dihapuskan. Jadi kita sungguh hidup dalam Tuhan. Ya, saya kira saat kita bertanya, apakah ini saya Tuhan? Dia bisa menjawab, benar. Tapi jangan takut. Akulah aku. Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah kebangkitanmu dan hidupmu. Jadi kita coba selama hari-hari berikutnya, kita coba
berdialog, mendengar Tuhan, dan melibatkan diri kita dalam dialog yang unik antara Tuhan dengan kita berdua. Antar Tuhan dengan kita berdua aja gitu ya. Jadi kita bisa mengungkapkan segala isi hati kita kepadanya, seperti yang telah kita pelajari bersama melalui catatan Santa Faustina. Semoga kita maju dengan percaya diri dalam langkah Tuhan, memberkati Dia sepanjang waktu, percaya bahwa jika kita menyertai Dia dalam penderitaannya, kemenangannya akan menjadi milik kita juga. Ya, terima kasih untuk malam ini. Saya kembalikan kepada Ibu Jenny. Terima kasih Bu Cynthia, renungan yang indah sekali. Saya akan mencoba merangkum beberapa poin dari pencerahan yang tadi Ibu Cynthia katakan. Sebenarnya merenungkan masa sengsara Tuhan Yesus itu bukan selama novena yang 9 hari ini, tapi sejak 40 hari sudah kita harus persiapkan. 40 hari masa Prapaskah ini sudah harus kita persiapkan. Salah satunya adalah dengan doa, berkoronka, sakramen tobat, melakukan amal kasih, dan menyebarkan kerahiman Tuhan kepada sesama. Kemudian kita harus mengimani apa yang kita percayai. Apa yang kita lakukan dan apa yang kita katakan harus mencerminkan sinar kerahiman Yesus. Itu harus kita renungkan. Kemudian, apakah kita sudah melihat teladan Yesus dan menjejakkan kaki pada jejak kaki Yesus? Jadi apakah kita sudah mengikuti teladan dari Yesus? Kita mengikuti seseorang, yakni Yesus, dan itu bukan peta. Bukan berupa peta, tapi kita harus mengikuti teladannya. Kita diajari berjalan seperti Yesus berjalan dan memikul salib kita, di mana pencobaan pasti ada. Kita tidak tahu kapan dan apa pencobaan tersebut. Kita hanya dipersiapkan untuk memikul salib kita dengan senyuman di bibir. Ketika godaan datang, kita yang harus kita renungkan ini, ketika godaan datang, apakah kita menukar kebahagiaan kita sebagai anak Allah dengan kesenangan yang nilainya yang pasti akan berakhir. Kemudian, apakah kita berkata tidak untuk sesuatu yang akan memisahkan kita dengan Bapa? Apakah saat pesimis, saat putus asa, belas kasih Tuhan lebih besar dari dosa-dosa kita? 3 poin itu yang harus kita renungkan. Kemudian ada catatan saya ada dari Santo Jose Maria, di mana selama masih di bumi, kita tidak lepas dari kejadian bodoh, yakni dosa. Yang dibutuhkan adalah kerendahan hati kita untuk menyatakan bahwa kita berdosa, walaupun kita anggap itu dosa yang terkecil sekalipun. Kemudian kita harus mohon belas kasih dan pengampunan dari Tuhan. Kita juga patut mengingat bahwa Yesus mati untuk mengganti segala yang dosa kita buat. Dosa kecil, dosa besar. Yesus mati untuk itu. Kemudian ada lagi di sini saya catat, kita kadang melarikan diri dengan menyatakan kita tidak melakukan dosa ini atau dosa itu. Kita bisa melihat ke belakang, ini pilihan hidup kita. Kita bisa melihat ke belakang lalu menyesal, atau kita melakukan dosa itu lagi. Itu pilihan hidup, jadi kita diberi kebebasan untuk benar menyesal atau melakukan dosa lagi. Kemudian kita harus menggunakan sisa waktu
beberapa hari ini sebelum Paskah untuk merenungkan dan berdialog dengan Tuhan. Itu yang dari catatan saya, Bu Cynthia. Mohon maaf kalau ada banyak yang kurang, Bu Cynthia. Karena masih ada cukup waktu, mungkin ada teman-teman, Bapak Ibu yang mau sharing untuk menguatkan iman kita, atau ada pertanyaan, karena 2 hari ini tidak ada sharing, kemungkinan banyak yang mau bersharing. Terima kasih. Kita persilakan. Apakah Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Ibu Yeni Ya, Ibu Floren. sama Ibu Cynthia, selamat pagi Ibu Cynthia, Ibu Yeni, selamat malam. Selamat malam. Saya mau tanya sedikit tadi yang mengenai Ibu Cynthia katakan Santo Gregorius ya, Gregorius atau dokter gereja. Itu kita ada dosa-dosa baru. Maksudnya dosa baru itu saya kurang jelas Ibu Cynthia. Minta dijelasin sekali lagi. Maksudnya dengan dosa-dosa baru itu apa gitu. Nah, Terima kasih Ibu. Itu adalah mengungkapkan kerendahan hatinya. Itu suatu kata-kata yang dipakai untuk mengungkapkan betapa rendah hatinya ia. Padahal dia diangkat menjadi dokter gereja ya, tetapi dia begitu rendah hati. Dia mengatakan bahwa ia menemukan dosa-dosa baru. Berarti dosa apa itu? Jadi kerendahan hatinya yang sangat luar biasa. Dia membuat dirinya lebih dari Adam punya dosa. Jadi itulah hanya suatu ungkapan. Jadi dosa-dosa baru, kita tahu dosa kita semua yang mencakup apa yang telah terjadi dalam kehidupan manusia selama di dunia, sampai yang paling fatal semuanya itu dari perbuatan-perbuatan iblis. Kita tahu sekali segala dosa-dosa. Tapi yang dia ungkapkan adalah kerendahan hatinya itu mau ditunjukkan ke kita. Maka dia diangkat menjadi santo, orang kudus, dan dokter gereja dari tulisannya. Itu saya hanya kutip dari kata-katanya. Mungkin Jadi maksudnya itu dosa-dosa yang sekarang ini, dosa-dosa baru yang seperti kita buat dengan hati sendiri ya, Ibu Cynthia ya. Iya, apa yang kita yang menciptakan sendiri sesuatu yang baru, ya kan banyak sekali dosa-dosa yang nggak terungkapkan. Jadi mungkin salah satunya adalah sesuatu yang baru. Jadi itulah salah satu ungkapan. Tapi kerendahan hatinya itu yang luar biasa yang kita lihat dari situ ya. Diceritakan mengenai kerendahan hatinya. Ya supaya kita bisa terbuka untuk mengerti isi hati kita sendiri ke hadapan Tuhan adalah kerendahan hati yang diminta. Keterbukaan. Jadi kita nggak bisa menyembunyikan sesuatu atau lari dari kenyataan yang ada. Ingat bacaan dari Mazmur 139. Itu bagus sekali. Tidak ada yang bisa kita simpan atau hindari dari hadapan Tuhan. Tuhan mengerti kita. Jadi itu kita bisa bawa untuk kita renungkan untuk masa itu. Terima kasih Bu Floren. Ya. Terima kasih Bu Cynthia dengan perincian tanggapan yang
telah diterjemahkan, yang diterangkan. Terima kasih Ibu, terima kasih Ibu Jenny. Terima kasih, Bu. Apakah ada lagi yang mau akan sharing atau bertanya? Silakan. Sepertinya sudah pada jelas ya, Bu Cynthia ya. Ya, Jenny. Ya, Jenny, ya. saya mau tambahkan satu. Boleh, Tadi Bu. untuk persiapan menjelang masuk novena, persiapan untuk masuk ke Minggu Pesta Kerahiman Ilahi, Ya. itu yang tadi Jenny sebut semua udah benar. Cuma satu kelupaan, Ya. komuni. Oh, komuni ya? Iya. Oke. Ya. Makasih Bu Cynthia. Kalian ada sakramen pertobatan ya? Udah? Masal? Masal, kita online jadinya Bu Cynthia. I see. Jadi apa sih namanya ya? Jadi lewat Zoom aja. Oke, jadi dengan cara ini kita masih bisa berkesempatan terus untuk berdialog dengan Yesus. Pakailah dengan baik hari-hari berikut ini, terutama besok malam, Kamis Putih. Coba siapkan waktu berdua bersama Yesus, berdialog bersama dalam melalui masa-masa jam di Taman Getsemani. Coba masing-masing pakai waktu itu dengan baik ya. Baiklah. Jadi kita bisa sangat memasuki pertobatan yang sungguh-sungguh dan mohon pengampunan belas kasih Tuhan. Oke, terima kasih Bu Jenny. Terima kasih Bu Cynthia. Karena waktu sudah cukup larut, kita akhiri dulu pengajaran kita malam ini. Dan bagi para pendoa yang cinta Yesus, dapat mengikuti doa novena Kerahiman Ilahi dan Koronka 9 hari berturut-turut. Mulai lusa sampai tanggal 10 April. Tapi untuk tanggal hari Jumat dan Sabtu, tanggal 2 dan tanggal 3, doa itu dimulai pukul 7.15 pagi. Selanjutnya, tanggal 4 sampai tanggal 10, itu hari Minggu sampai hari Sabtu kemudian, itu tetap pukul 8 malam. Ketemu lagi dengan Bu Cynthia dan Pastor, kalau nggak salah Pastor, ada satu Pastor. Pastor Nicholas. Pastor Niko. Ya, Pastor Niko. Jadi berdua. Kemudian jangan lupa ya, tanggal 1 sampai tanggal 3, doa bersama LPF ini ditiadakan, diliburkan. Jadi takutnya Ibu Floren itu lagi lihat lagi nggak ada doa. 1 sampai tanggal 3 ya. Oke. Ya, terima kasih Bu Jenny. Bu Floren luar biasa, Bu Floren. Semuanya cinta Yesus, Bu Cynthia. Iya, merindukan sekali. Iya. Kita mempersiapkan diri kita untuk menyongsong Trihari Suci Paskah. Semoga iman kita dan rasa cinta kepada Yesus semakin berakar kuat. Amin. Sebagai akhir kata, kami minta kesediaan Ibu Minar untuk berdoa penutup. Boleh Bu Minar? Boleh, baik. Terima kasih Bu Minar. Terima kasih Ibu Cynthia, terima kasih Ibu Jenny. Mari kita bersatu di dalam doa. Di dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa, Engkau sungguh baik terhadap kami semua. Engkau yang mengirimkan para putra-putri terbaik-Mu di tengah-tengah kami, para pastor, juga Ibu Cynthia yang kami kasihi, untuk mempersiapkan hati, budi, dan pikiran kami,
selama 40 hari ini, dan kami dibekali dengan banyak renungan-renungan yang membawa jiwa kami untuk lebih mempersiapkan diri di dalam mengikuti Pekan Suci, di mana Pekan Suci tahun ini kami akan merasakan sangat berbeda dengan Pekan Suci tahun-tahun yang lalu, di mana sebelum kami banyak mengetahui tentang sengsara dan wafat Tuhan Yesus secara mendalam, sebelum kami mengikuti grup LPF ini. Kami bersyukur dengan begitu banyak renungan yang membawa kami kepada pengertian-pengertian yang baru. Dan kami semakin mencintai-Mu ya Yesus, yang rela mati menderita di kayu salib untuk kami semua. Terima kasih ya Tuhan, inilah kami para putra-putrimu yang sedang menyerahkan diri kepadamu, mempersiapkan diri ya Tuhan untuk besok. Boleh kami mengambil waktu berdua dengan Engkau ya Yesus. Bertukar pikiran, saling sharing denganmu ya Tuhan Yesus. Ajar kami ya Tuhan, agar kami dapat melakukannya dengan sungguh-sungguh. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah yang mengajar kami selama 40 hari ini. Para pastor dan terlebih Ibu Cynthia yang mengajar kami selama 3 hari berturut-turut ini. Berkati beliau dengan kesehatan, berkati keluarga beliau, terlebih mama yang ada di tengah keluarga ya Tuhan. Dan segenap pelayanan Ibu Cynthia, di mana saja pun Ibu Cynthia Engkau pakai untuk melayani sesama ya Tuhan. Berkati juga Ibu Regina, yang dengan begitu tulus, dengan bekerja segiat hati dengan para host kami, ya Tuhan, yang tak dapat kami sebutkan satu persatu, yang memberikan waktu-waktu yang terbaik mereka di dalam menuntun dan memberikan bimbingan di dalam grup LPF. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan, Engkau akan terus membimbing kami di dalam grup ini, sampai rencana dan kehendak-Mu saja yang terjadi di tengah-tengah kami. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan berpisah satu sama lain. Berkatilah kami pada malam hari ini di dalam istirahat kami, agar besok pagi kami boleh bangun dengan penuh kekuatan, dengan ucapan syukur kepadamu. Demikian juga Ibu Cynthia yang akan bekerja sepanjang hari ini. Berkatilah hari-hari Ibu Cynthia, teristimewa hari ini, agar menjadi suatu hari yang baik, hari yang berbahagia untuknya dan untuk seluruh keluarga. Terima kasih ya Tuhan, kami mau tutup doa ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah Kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Amin.